Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Tom Hee dan Ragnar Oratmangun yang diberitakan proses perpindahan federasi mereka dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, sudah tuntas. Artinya dua pemain ini bisa diturunkan oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia di pertemuan kedua lawan Vietnam pada hari Selasa tanggal 26 Maret nanti. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa dua pemain ini adalah pemain inti di klub mereka masing-masing yang berkompetisi di Liga Belanda, yakni Eredivisie, yaitu kompetisi sepak bola Belanda kasta tertinggi. Artinya tentu dua pemain ini punya teknik permainan tinggi yang bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia, apalagi akan berhadapan lawan Vietnam yang kita tahu adalah tim yang selalu bermain ekstra agresif, terutama ketika lawan Indonesia. Dan sebetulnya sepenting apa sih Ragnar dan juga Tom bagi timnas Indonesia jika nanti mereka diturunkan? Nah, jika teman-teman tidak perhatikan di pertemuan pertama lawan Vietnam, bahwa begitu sulitnya para pemain Indonesia untuk mengalirkan bola dari lini tengah karena pressing yang sangat intens dari para pemain Vietnam. Bahkan Ivar Jenner harus jatuh bangun sampai dia pun harus melakukan pelanggaran karena pressingnya luar biasa. Walaupun Ivar Jenner beberapa kali bisa mengirimkan umpan-umpan yang akurat, tapi kan tidak banyak. Artinya jika nanti Tom Hee main, tentu dia akan bisa memberikan support kepada Ivar Jenner dan mungkin juga dia yang akan lebih berperan untuk bisa distribusi bola ke lini depan. Karena timnas Indonesia butuh pemain-pemain seperti Tom Hee, teman-teman, yang bisa distribusi bola atau memberikan suplai bola ke lini depan. Supaya permainan dari timnas Indonesia tidak terfokus hanya untuk membangun serangan dari sektor sayap. Boleh saja membangun serangan dari sektor sayap, tapi kalau terus-menerus membangun serangan dari sektor sayap, itu yang akan mudah dibaca oleh para pemain tim lawan dan dalam hal ini oleh para pemain Vietnam. Jadi jika nanti Tom Hee diberikan kesempatan untuk tampil dari awal, let's say sebagai starter, ya tentu dia akan bisa memberikan penambahan kreativitas bagi timnas Indonesia supaya permainan dari timnas Indonesia itu tidak bergantung kepada kecepatan dari para pemain yang akan lebih banyak melakukan pergerakan dari sektor wing. Contoh ya, seperti di pertemuan pertama lawan Vietnam kan, Jakob Seuri itu kan dikunci. Nah, sehingga dia sulit bergerak. Seandainya ada pemain lain dari lini tengah yang bisa memberikan suplai bola, ya selain juga Ivar Jenner, nah itulah yang akan membantu proses serangan bagi timnas Indonesia. Dan memang Marcelino juga adalah pemain yang kreatif. Tapi kan kita lihat Marcelino adalah pemain yang lebih cepat mengirimkan umpan ke rekan yang paling dekat, atau dia akan lebih sering melakukan gerakan individu daripada dia memberikan direct pass ke depan, ya kan? Nah, artinya yang kita butuhkan adalah pemain yang punya visi dan juga yang punya ketenangan untuk bisa menahan bola dulu, lihat dulu di sekelilingnya, ya kan, siapa rekan yang free baru memberikan umpan. Nah, Tom Hee ini di klubnya adalah pemain yang memang bermain sebagai playmaker. Jadi dia adalah pemain yang bisa mengorganisir permainan di lini tengah bagi timnya. Dan plus poinnya, dia adalah pemain yang syarat berpengalaman. Usianya sekarang, jika saya tidak salah, adalah 29 tahun. Jadi ini adalah pemain yang sudah matang. Nah, pemain-pemain yang sudah matang ini yang kita butuhkan di lini tengah untuk bisa mendampingi pemain yang muda seperti Ivar Jenner, atau seandainya Ivar Jenner tidak fit, ya maka dia juga akan bisa mendampingi Justin Hubner. Apalagi Justin kan kita tahu adalah pemain yang sangat agresif. Jadi ketika nanti timnas Indonesia punya pemain yang bisa mengatur dan bisa mengorganisir permainan dari lini tengah, tentu yang kita harapkan flow of the ball, ya, jadi aliran bola itu ke depan itu lebih terstruktur. Dan mungkin juga akan lebih banyak umpan diberikan ke sektor sayap, tapi kemungkinan umpan yang diberikan itu lebih akurat. Karena yang saya melakukan riset, Tom Hee ini punya level akurasi yang sangat tinggi untuk memberikan umpan. Bahkan di setiap pertandingan bagi timnya rata-rata dia memberikan 2,3 umpan kunci. Artinya sebagai playmaker dia adalah pemain yang bermain efisien serta efektif untuk membantu timnya dalam suatu proses membangun serangan.
Nah, pemain seperti Tom Hee ini akan sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia ketika timnas Indonesia membangun counter attack atau yang kita kenal juga dengan istilah kerennya transisi positif yang cepat. Karena ketika membangun counter, kalau counter attack itu mau efektif ya dan juga bisa menghasilkan peluang bagi sebuah tim, proses counternya itu harus bisa dilakukan dengan akurasi umpan. Nah, itulah saya pikir yang akan diharapkan oleh Shin Tae-yong dari Tom Hee. Selain itu juga, jika para pemain Indonesia ingin mengatur tempo, ya pemain seperti Tom Hee sangat dibutuhkan. Karena di pertemuan pertama terus terang, para pemain Indonesia tidak bisa mengatur irama permainan. Mau main high tempo sulit, mau main agresif juga agak berat, karena para pemain Vietnam terus terang mainnya kasar ya. Ekstra agresif ya, sedikit-sedikit tangannya gerak, sedikit-sedikit kakinya diangkat tinggi ya, gak gampang juga bagi para pemain. Tapi kalau punya pemain skillful seperti Tom Hee, nah ini tentu akan berat bagi mereka dan kemungkinan mereka akan lebih banyak melakukan pelanggaran. Jika mereka lebih banyak melakukan pelanggaran, potensi pemain Vietnam mendapatkan kartu merah lebih besar. Ya, walaupun kita harapkan Vietnam nanti sportif aja ya. Kalau sudah kalah skill ya, kalah dari segi kualitas ya gak usah juga lah main kungfu ya. Dan pemain kedua adalah Ragnar Oratmangun. Nah ini tentu teman-teman juga penasaran. Ya sebetulnya kan banyak pemain yang bisa bermain di posisinya Ragnar. Ragnar ini sebetulnya bisa bermain sebagai gelandang serang juga, bisa bermain sebagai penyerang juga, dan tentunya bisa bermain sebagai penyerang sayap di sebelah kiri. Jadi ini pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Nah artinya menarik untuk ditunggu, Shin Tae-yong akan menempatkan dia di mana. Bisa juga nanti dia tempatkan Ragnar sebagai striker. Artinya jika Ragnar dimainkan sebagai striker, Struijk akan bermain di sebelah kiri. Tapi jika Ragnar bermain sebagai striker, tentu dia harus bisa bergerak mobile dan juga harus bisa menjemput bola. Karena ya para pemain Indonesia gak boleh jauh jaraknya. Karena Ragnar ini kan bukan tipe pemain finisher ya. Bahkan jumlah golnya gak banyak bagi klubnya. Nah ini mungkin bisa menjadi kendala, tapi seandainya dia dimainkan di sektor sebelah kiri, yang kita tahu di sana biasa bermain adalah Marcelino Ferdinand atau juga Rafael Struijk. Nah itu akan lebih efektif karena Ragnar ini punya kemampuan untuk melakukan pergerakan cutting inside, artinya menusuk ke dalam. Dan dia bukan pemain yang egois, dia tidak banyak mencetak gol, tapi umpan-umpan kuncinya juga banyak. Yang saya riset, umpan-umpan kuncinya per pertandingan adalah 2,1. Jadi ini adalah dua pemain yang diharapkan bisa mendistribusikan bola secara akurat, karena akurasi umpan itu sangat penting bagi Indonesia. Ketika nanti main di Vietnam, kemungkinan besar tentu mereka akan bermain dengan skema defend and counter yang sebetulnya nggak salah, karena bermain di kandang tim lawan. Kalau main di kandang sendiri, janganlah defend and counter ya. Apalagi nih para pemain Vietnam kan pasti nih sekarang nih ingin balas dendam ya. Ya biar aja mereka bermain dengan high tempo, bermain dengan semangat tinggi. Yang penting para pemain kita harus tenang. Nah artinya dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa ini yang diharapkan mereka bisa tenang di atas lapangan ketika tentu mereka juga akan bermain di kandang tim lawan yang kita tahu bahwa stadion sudah pasti dipenuhi oleh puluhan ribu supporter mereka. Jadi yang dipentingkan adalah ketenangan dan koordinasi serta komunikasi. Ini 3K ini sangat penting bagi para pemain timnas Indonesia. Memang resikonya ada jika dua pemain ini langsung dimainkan. Karena kan mereka juga baru saja mengikuti latihan ya di pemusatan latihan timnas Indonesia. Tapi sebelumnya Jay Idses juga langsung diberikan kesempatan bermain, ternyata bagus performanya. Walaupun saya juga beberapa kali kan mengatakan ini bahaya juga, ada resiko juga, tapi ternyata Shin Tae-yong lebih paham lah soal kebutuhan bagi timnas Indonesia, apalagi kita tahu banyak pemain yang akan absen kan untuk pertemuan kedua ini lawan Vietnam. Jadi tentu ini adalah kabar baik bagi kita sebagai supporter dari timnas Indonesia, karena kita tahu banyak pemain dari timnas Indonesia yang akan absen untuk pertemuan kedua ini. Artinya yang dibutuhkan nanti di atas lapangan adalah pemain-pemain yang berkualitas, yang bisa bermain dengan visi permainan untuk bisa membagi bola secara akurat. Dan jika nanti bermain mengandalkan counter attack, counternya itu harus rapi dan kalau bisa finishingnya itu harus bagus dari peluang pertama. Udah, kalau dari peluang pertama mungkin kita dapat di menit-menit awal langsung gol, itu yang bisa juga mengganggu mental dari para pemain Vietnam. Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti kemungkinan debut dari Tom Hee dan juga Ragnar Oratmangun di pertemuan kedua lawan Vietnam, dan saya nanti akan kembali membuat konten untuk memberikan preview dari pertandingan kedua ini lawan Vietnam, kemungkinan H-1 atau maybe pada saat hari H. Tapi untuk sementara ini kita berdoa semoga tidak ada lagi pemain dari timnas Indonesia
yang cedera atau juga tidak sehat sehingga nanti tidak bisa membela timnas Indonesia. Karena untuk pertemuan kedua ini, ya walaupun sekarang sudah banyak yang diberitakan tidak akan bisa tampil, ya pemain-pemain yang masuk yang menggantikan pemain-pemain yang tidak fit, semoga diharapkan akan tetap bugar, supaya nanti jika Sintayong memilih untuk menurunkan mereka, mereka bisa fight habis-habisan di atas lapangan. Pokoknya yang penting jangan sampai kalah ketika bermain di kandang Vietnam. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.